lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus Ketua Umum Padepokan PBNU, singkatnya PBNU saja. Pusat Bumi Nusantara. Teman-teman dari PWNU Jawa Barat, sahabat saya Kiai Farid, nenek moyang kita sedang enak-enaknya jadi pengantin. Sebagai pengantin baru, dia sudah punya kebun yang luas, punya rumah yang megah, sandangan mewah-mewah, rizki mambrah-mambrah, bumi subur salwa tirantur, kemahripah wajilawi, ayat tentrem kertora harjo. Allah pesan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam swarga. Silahkan kamu makan apa yang kamu suka, bisa jimat kamu makan dari rezeki yang berlimpah ruah di dalamnya. Neng aku pesan, jangan dekati satu pohon ini, sebab kalau kamu mendekatinya, kamu akan termasuk di antara orang-orang yang zalim. Pohon itu walaupun mungkin ada di kebunmu, ada di halaman rumahmu, atau di kantormu, bisa dilacimu, bisa cair karena tanda tanganmu, tapi karena itu bukan milik kamu, jangan kamu ambil. Satu. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Punten ehonnya dibunuh saja. Ini ada lawan politikmu, ini ada rivalmu, ini ada musuh kamu yang selalu iri dengan kamu. Setan jangan sampai dia datang menemui kamu, menjumpai kamu, nasihati kamu, koalisi dengan kamu, masuk jamaah kamu, malah merusak kamu, nanti kamu keluar dari dalam surga. Jangan ngasih kena kondang. Tahu-tahu setan silaturahim. Memang walaupun setan kalau lagi musim pilpres rajin silaturahim. Iya, betul. Begitu ya? Iya, jadi sedulur. Dadakan jadi sedulur ya? Betul. Masuk. Hai Adam, aku tahu kamu dapat ayat. Loh, kok kamu setan tahu ayat? Tahu? Dari mana? Dari YouTube.
Memang setan ngajinya pakai YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Setan belajar agama dari postingan, nggak mau dari ajengan. Belajarnya dari WhatsApp, tidak mau dari mushaf. Kamu ngerti maksudnya? Ngerti. Aku tidak boleh mendekati pohon ini. Itu kan tafsirmu, dan kowe salah paham. Saya punya tafsir lain. Apa? Tafsir jalan lain. Mana hakuma rabbukum an hadrati illa an takuna malakaini aw takuna min khalidin. Allah tidak melarang kamu mendekati pohon ini kecuali justru kamu kalau makannya kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Pangan dendam. Ala orang mandul, kok itu kan goroh biar gak kenyaran lurah kan dukungan bahasa jadi orang tahu teka menek kayak gitu kira-kira. Ketika Adam tidak percaya kepada setan, apa kata setan? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah, hai Adam dan Hawa, aku sumpah apa yang aku katakan ini semata-mata nasihat untuk kamu, demi kebaikan kamu, demi kemuliaan kamu. Karena mendengar setan sumpah, hati Adam jadi goncang, pikirannya jadi goyang. Karena apa? Adam tidak membayangkan ada orang yang sumpah itu bohong. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Kalau Adam suka nonton TV One, dia akan tahu ada orang yang disumpah pakai kitab suci, siang malam kemana-mana pakai dasi, kendaraannya juga Mercy, di Senayan malah korup. Akhirnya Adam goncang. Adam dan Hawa memetik buah larangan. Kira-kira yang memetik duluan Adam apa istrinya? Satu keterangan menyebutkan bahwa yang pertama memetik buah larangan adalah istrinya. Kenapa istrinya? Perempuan gampang percayaan sama sales. Begitu Adam dan Hawa memetik buah larangan, bukan jadi malaikat, bukan kekal di dalam surga, justru Adam di impeachment, jatuh ke bumi. Apa ruginya? Satu, badat lahuma sawatuhuma, nampak pada mereka berdua, aurat mereka berdua telanjang bulat, krisis sandang. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, krisis pangan. Yang ketiga, disintegrasi rumah tangga, berantakan rumah tangganya. Konon Adam jatuhnya di India, Hawa jatuhnya di Jeddah. Sedih. Sang istri yang ada di Jeddah kerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan karena luka di kakinya, sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan kekasihnya, bukan tidak kangen dengan istrinya, kangen dan rindu tentu saja. Tapi kan sebagai orang baru di dunia tidak tahu alamat istrinya, mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung saja Allah kirim WA, wahyu Allah. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pentobat lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, apa yang diterima oleh Kanjeng Nabi Adam, apa yang diijazahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir, wirid. Dan apa wiridnya? Ada banyak kaul pendapat. Yang pertama, wiridnya itu yang ada di dalam Al-Quran. Kanjeng Nabi Adam baca istighfar, Rabbana ya Rabbana Zolamna wa tarhamna
Itu pendapat pertama. Kanjeng Nabi Adam terus baca istighfar. Akhirnya apa? Jalan kaki dari India sampai di Jabal Rahmah, sampai di Jabal Rahmah ketemu dengan istrinya. Sepanjang jalan Adam karena jauh biasa berhenti minum. Sama dengan di sini nggak ada airnya, pisan tuh repot. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa Muhammad. Kan pada mangan kok, turun. Karunya kayak pemain hadroh, aduh masya Allah, itu duduknya sudah berubah-ubah begitu. Itu dia pegangin perut terus. Tuh ada airnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam berdoa pada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya engkau ampunkan kesalahanku. Bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammad dan mana makhluk? Wahai Adam, bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Adam menjawab, Rabbi innaka lama khalaqtani rafatul asib itu maktuban ala qawamin arsy la ilaha Muhammad Rasulullah faratu annaka lam tudib isman min asma'i khalqika illa lahu habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku, angkat kepadaku pandang tiang-tiang pancang arsy, saksikan salah satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad, dalam seluruh kalimat yang indah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah Allah. Aku yakin ya Allah, dia ada satu nama, tidak ada satu nama yang bergandengan dengan namamu kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Ada nama rendeng antara Nabi Muhammad dengan nama Allah. Biasanya kalau ada nama rendeng itu biasanya saling mencintai. Betul. Dulu ada namanya Ibu Tin. Kita datang, beliau datang ada ucapan selamat datang Ibu Tin Soeharto. Pak Harto lain, Ibu Tin lain, tapi kenapa ngerendeng namanya? Artinya antara Ibu Tin dan Pak Harto saling mencintai. Ada Ibu Ani, suaminya Yudhoyono. Kita panggil selamat datang Ibu Ani Yudhoyono. Itu artinya antara Ibu Ani dan Yudhoyono saling mencintai. Ada Ibu Ainun, suaminya Habibi. Kita ucapkan selamat datang Ibu Ainun Habibi. Kenapa namanya rendeng? Artinya antara Ainun dan Habibi saling mencintai. Tai mulu dari tadi. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allah berfirman, sadaqa ya Adam innahu la habul khalqi ilayya wa innahu la akhrul anbiya min dzurriyyatika falawla huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Dua di sini. Yang pertama bahwa Kanjeng Nabi Adam itu beristighfar kepada Allah. Yang kedua, Kanjeng Nabi Adam bertawassul dengan Rasulullah. Maka turunan Kanjeng Nabi Adam sampai hari ini biasa istighfar, biasa tawassulan. Istighfarnya apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi zidni Yang kedua, Kanjeng Nabi Adam bertawassul. Apa tawassul yang kita baca? Kita sering baca tidak sadar, contoh ikut Kanjeng Nabi Adam. Ya Rabbi bil Mustafa Mama itu bukan Manado. Manado mah tulang besi. Ayo. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di dalam surga, istighfar dan tawassul. Setan juga bikin pelanggaran tapi tidak mau istighfar, tidak mau tawassul. Kenapa? Setan anti istighfar, anti
anti istighfar, anti. Jadi kalau ada orang yang nyalahin tawasul turunan. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Repot ngopi, cuman ngopinya nggak ada. Nyapinnya jatuh, orang nggak ada kopinya. Hamba yang dimuliakan, kita akan ambil. Begitu Anda melakukan istighfar dan bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tiba-tiba sampailah di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, bahagia stabil kembali ekonominya, indah kembali rumah tangganya karena baca istighfar. Karena baca istighfar. Makanya kalau panjenengan jadi preman, jadi bajingan tengik, termasuk yang bosok, tidak usah takut di hadapan Allah. Tobatlah, istighfar kepada Allah. Bukankah Syekh Atta Batul Gulam juga tukang bobok, tukang taruh, tukang ngisatkin androk, tukang rojok mus gada sendok ngaranamo? Nyatanya dia tobat kepada Allah, baca istighfar, diangkat jadi waliullah. Bukankah Robiah Adawiyah juga seorang pelacur yang banyak langganannya, nyatanya diangkat jadi waliatullah. Bukankah Umar bin Khattab sahabat Rasulullah itu pada mulanya orang yang suka membunuh, termasuk bunuh anaknya, tapi ketika bertobat diangkat jadi khalifah Rasulullah karena baca istighfar. Baca istighfar. Mau selawatan enggak? Anak-anak bisa selawatnya enggak? Bisa? Selawatnya gini. Rihambal huda ya manar ad-diya. Ayo. Rihambal huda ya manar ad-diya. Sami'tuka fi sa'atin min صفاء. Ayo kita bareng ya. Insaflah jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan makhluk ciptaan Tuhan. Dengan dia dan terduga dunia ini binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dia pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Saudara Muhammad, saudara Muhammad.
Enak apa enak? Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu Dan terbimbang pada keagungan Tuhan. betapa malah nasibku. Ya anak yatim baru ngeliat jeruk udah sana lo. Kasih deh. Saya doain ya biar nanti cepet tua ya. Ilmunya ya. Lihat. Ternyata nama Nabi Muhammad sudah ada sejak manusia pertama diciptakan. Sudah terpampang namanya di tiang-tiang panjang aras. 2. Jadi kalau namanya sudah dipajang, biasanya orang yang nyebut banyak. Kalau panjenengan naik mobil misalnya ada tulisannya, setiap penumpang mesti baca itu. Termasuk ini nih. Setiap yang datang mesti baca. Karena ada, begitulah bagian dari Nabi Muhammad SAW, namanya dipancang di aras, maka semua makhluk yang melihat pasti akan membacanya. Selalu ada Muhammad. Yang kedua, nama Nabi Muhammad itu biasa dijadikan PIN, dijadikan password bagi orang yang masuk Islam. Umpamanya Ahok masuk Islam, amin. Kira-kira kalau Ahok masuk Islam kita untung apa tidak? Untung. Kenapa? Begitu Ahok masuk Islam, di sini insya Allah ada sunatan massal 1000 orang, amin. 2 kali gratis lagi. Umpamanya Haritanu Sudibyo masuk Islam, amin. Setuju enggak? Haritanu itu singkatan hancurnya Republik Indonesia tanpa adanya Nahdlatul Ulama. Kita doakan mudah-mudahan Haritanu masuk Islam, amin. Haritanu masuk Islam, kawin massal 70 tahun gratis. Begitu orang akan masuk Islam, apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Ada nama Muhammad? Ada nama Muhammad? Tanpa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tidak sah keislamannya. 3. Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya suka dipanggil-panggil walaupun tidak soreh namanya, tapi pribadinya disebut-sebut. Nah, Kang bagi ekhone Kang sendiri Kang. Kapan? Jam 4 pagi saat kita masih tertidur mendengkur di atas kasur, Pak Adu bujur jam tuur. Sudah ada yang manggil-manggil saat itu siapa? Orang yang berada di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah, Assalatu wassalamu alaik Ya man asra bikal muhaimin lailan nilta ma nilta wa alamu niyam Sallallahu alaihi wa ala
Suara apa? Suara apa? Cangkem beduk. Masa beduk mau jengkol? Ini jelek-jeleknya pemain musabaqah tingkat nasional. Salah satu pelatihnya Kiai Zudin Azza dari Buntet. Belum tahu kan? Itu. Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa yang dimaksud dengan kalimat akhlak, orang yang mulia akhlaknya? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Tanggung amat aja. Selesai kita tahrim, kita kumandangkan azan. Di dalam azan ada Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Benar apa salah? Itu bosah hadroh masuk masjid. Siapa sih ngatain gue? Si Slamet. Asem gue ya. Muhammad hilang. Satu kali azan, dua kali Muhammad disebut, satu kali azan di satu tempat, satu masjid itu 5 kali 2 sudah 10. Di Indonesia masjidnya ini ada 1.359.123 masjid. Berapa kali disebut? Berapa kali disebut? Anggaran hitungnya. Selama nama Allah disebut, selama itu juga nama baginda Nabi besar Muhammad SAW disebut juga. Selesai azan kemudian kita baca doa, Allahumma robba hadhihi da'watin wa sholatil ati sayyidana, nama Muhammad disebut. Satu masjidnya azan cuma 1 orang, tapi yang baca doanya 457 orang. Masjidnya ada 2 juta lebih, berapa kali? Masya Allah. Selesai baca doa kemudian kita ambil air kopi, ambil air wudhu. Selesai wudhu kita baca doa, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tahu dong aku bang ya. Selesai baca doa wudhu langsung berangkat ke masjid. Itu masjid ada tulisan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid kita baca selawatan. Kenapa? Ada dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alaihi maratan sallallahu alaihi biha asran thumma sallu alaihi wasilah fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu wa man sa'ala li halatahu syafaati. Haditsun sahihun rawahu Muslim. Ini perlu disebut sekarang riwayat siapa, soalnya ada orang yang ngaku punya 1200 kitab hadis tapi ini wajah tuh nggak ada. Jangkrik ini. Apabila kamu mendengar seorang azin berkumandang, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Kenapa? Fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersolawat padaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepada dia sebanyak 10 kali. Tsumma sallallahu alaihi wasilah, kemudian mintalah kepada Allah al-wasilah, dia ada kedudukan tertinggi di hari kiamat dalam surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak seyogianya kecuali untuk 1 di antara hamba-hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati, siapa yang mintakan wasilah untuk aku, berhak dia mendapatkan syafaatku. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi perintah Kanjeng Nabi, selesai dengarkan azan kita baca sholawat. Sholawatnya ada wasilahnya. Mulai mau Cirebon tarik bar azan sok sholawatan di setelah langsung qomat ya. Ya apa ya? Langsung qomat apa langsung balik ke berazanku?
Salawatnya apa? Salawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi bal. Kompak ulangi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Ini pujian-pujian selawatan ini melaksanakan perintah Kanjeng Nabi, bukan karena wong Jawa dewek. Berarti benar apa yang dilakukan orang Cirebon, benar yang diamalkan orang Cirebon, berarti benar yang dilakukan orang Indonesia, benar yang dilakukan orang Indonesia, berarti benar NU, benar NU yang salah ente. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi. Ada teman saya nanya, Kiai tugasnya apa? Ya saya cuma masuk pesantren sambil dosen di PT IKI dan IKI. Sisanya apa? Tugas saya pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Kopinya sudah, fotonya sudah, daharnya yang belum. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Selesai kita puji-pujian, kita masuk ke dalam sholat. Sebelum masuk sholat kita ada iqamatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Benar? Duduk mana ini bocah? Ada Muhammadnya. Masuk ke dalam sholat ada Muhammad apa tidak? Di sholat ada Muhammad apa tidak? Muhammadnya di mana? Di Mekah. Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut Assalamu alayka Assalamu alayna Asyhadu an la ilaha tahan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mantapkan illallah, tauhidnya mantap, lurus. Mantapkan tauhidnya dulu. Kodong-kodong enggak? Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Yang begitu enggak? Ada yang begitu? Enggak apa-apa kalau bahagianya begitu. Makanya kalau saya tuh punya kaidah apa? Kalau melihat orang yang sedang bahagia jangan diganggu. Misalnya, melihat orang gila ketawa-tawa, dia bahagia enggak? Bahagia, jangan disembuhkan. Gilanya mari malah sedih kok. Antepin aja dia gila, udah bahagia kok. Makanya kalau ada orang gini-gini, antepin saja bahagia, anggap saja orang bahagia. Gila. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna sekali tahiyat itu sudah ada Muhammadnya, ada nama Muhammadnya dan tahiyatnya. Sehari semalam itu 2 kali tahiyat awal, 5 kali tiga kali tahiyat awal, 5 kali tahiyat akhir. 5 kali 2 tambah 4 kali 2, 5 kali 2 5 kali 5 25 kali satu masjid yang 197 orang 970 orang berapa kali itu? Begitu selesai sholat kita assalamualaikum warahmatullahi, kemudian wiridan afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Kalimatul haqqin wa li'anahya wa li'anamu tuwabiyan wa insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah wa la dhalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina. Masya Allah, nama Muhammad gak ada berhentinya, gak ada matinya. Tidak ada satu detik pun dunia terhenti nama Muhammad. Berhenti di sini, semenit kemudian sudah azan di sana ada Muhammad. Tidak ada berhentinya. Nama paling viral adalah. Selesai kita baca doa, kemudian kita pamitan pulang, meninggalkan, berpisah dengan imamnya sambil salam-salaman dengan imamnya, sambil salam-salaman dengan guru masjidnya, sambil salam-salaman dengan Pak RT-nya. Apa yang kita baca? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Nah, jamaahnya cuma 3 orang, selawat sekali udah habis. Apa ada dasarnya? Ada. Ma jalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkuru wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim jarah yaumil qiyamah in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Dawuhipun Kanjeng Nabi, tidak ada satu kaum duduk di satu majlis kemudian mereka tafarraqu bubar tanpa zikir kepada Allah dan tanpa salawat kepada mereka, kecuali kumpul itu nanti hari kiamat akan jadi catatan penyesalan, penderitaan dan kesedihan. Jika mau Allah mengazab mereka, jika berkenan mengampuni mereka. Diancam oleh Rasulullah, orang yang tidak baca salawat saat bubar akan disiksa pada hari kiamat dan salah. Menderita bukan disiksa, penderitaan, kesedihan sendiri. Makanya selesai salat kita baca sholawatan, itu dasarnya. Kata As-Sakhawi, hadis ini hadisun hasan, hadis hasan bisa diamalkan. Berarti benar orang Cirebon, benar orang Cirebon. Berarti orang salah bawang Indonesia, orang salah bawang Indonesia. Berarti benar NU, benar NU yang salah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot habis. Wong saya ini ngopi sehari cuma 16, tapi sejak pandemi berubah karena ada COVID-19, ngopi 9 gelas. Ini ngaji santai saja, bawa pohon pisang. Ini kan DPP ya, di bawah pohon pisang. Hamba Allah dimuliakan, selesai kita berpisah dengan saudara-saudara kita, pulang ke rumah masing-masing. Ingat ada cucunya belum dicukur rambut kepalanya. Kata bapaknya, "Wah, orang kayak durung dicukur, doang. Cukup bedus mana loro." Beli kambing 2, selesai dibeli kambing, kemudian dipotong kambingnya, disiapkan cukurannya, digendong anaknya, siapkan kembang 7 rupa dengan minyak wanginya, guntingnya juga dengan baskom dan airnya, kemudian oroknya diputerkan. Yang pertama sama Kiai Soleh Zuhdi dulu, kemudian kiai-kiai yang lainnya. Apa yang dibaca? Ya Nabi salam alaika ya Rasul أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك رأينا انظر يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وراسي أنت مصباح صدوري.
baca sholawat. Berarti di semua kesempatan kita nyebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang pertama. Nabi Muhammad itu manusia yang paling viral namanya, paling banyak subscribe-nya, paling banyak like-nya. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang paling indah nasabnya. Kenapa? Naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminah az-Zuhriyah wa khassaha al-qarib al-mujib bi an takuna umman li Mustafa. Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir dari pasangan anak manusia. Ibunya saja siapa? Ibunya itu Aminah az-Zuhriyah, kang bangsaning kembang. Kembang itu selalu indah, bunga selalu indah. Karpet kurang sempurna dibikin gambar bunga. Panggung kurang sempurna kasih pohon bunga. Ada orang besar meresmikan gedung yang tinggi, kita ucapkan dengan karangan bunga. Pemuda jatuh cinta pada seorang pemuda, nyerahkan setangkai. Sampai mati pun tabur. Pacaran ke bukit hatinya mereka berbunga. Apa pernah ada orang pacaran pemuda ngasih, sayang demi cintaku padamu, kuberikan padamu setangkai cemara kolor. Jawab istrinya, ceweknya apa? Jangan mas, itu cuma casing. Gue yang penting kan perusahaannya. Indahnya bunga. Artinya apa? Ketika seorang wanita digambarkan dengan bunga, luar biasa indahnya. Siti Aminah itu cantik wajahnya, baik akhlaknya, indah perangainya. Itu Aminah. Hamba dimuliakan. Cantik dan solihah hanya Aminah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan Sayyid Abdullah, pemuda yang ganteng, gagah perkasa, bertanggung jawab. Mirip-mirip cerita Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa itu begitu bertemu dengan Sofuro, kata Nabi Syuaib, aku akan kawinkan kamu dengan salah satu perawanku ini, tapi syaratnya kamu kerja di sini angon kambing 8 tahun sampai 10 tahun, kalau kuat itu lebih bagus. Tinggal di rumah calon mertua, tinggal di rumah calon istri 8 tahun lamanya ngurusin kambing. Kambingnya beranak pinak, tapi calon bininya nggak pernah sekalipun dicolek. Coba lah menentang Dodi bae sekali kuesan. Siapa? Kang Oni bagai. Mau diambil mantu sama kiai, kata kiainya, kamu angon kambing di rumahku 8 tahun, nanti selesai angon kambing kamu kawin sama perawanku. Kira-kira yang mana duluan, kambingnya apa perawannya? Subhanallah. Begitu Sayyid Abdullah, suaminya ganteng, gagah, soleh, istrinya cantik, solihah, masya Allah. Kata orang Sunda mah nurung cupu ciletak. Ada orang Sunda sini ya? Nah, kan sudah rusak ini. Sunda murtad lah. Sebab bahasa Sunda itu memang banyak serapan dari bahasa Arab, sehingga kalau tidak paham dia keliru. Suul butun segaleuteun. Kareuheulun itu bahasa Arab. Kalau karihal kafirun sekalipun kareuheulun jelema. Karihal teh kareuheulun. Benci. Janakil teh jamak taksir dari jengkol. 4 ayat eta jamak dari pete. So. Bagaimana tadi kamu? Nuruk cukup. Sebab apa? Wajar kalau Kanjeng Nabi Muhammad lahir sebagai manusia yang paling soleh. Ibunya solehah, bapaknya soleh. Aduh, sebab apa kata orang Jawa tuh nggak jarak melarat tuh nggak jadi semi kacang, orang tinggal anjaran nih. Coba orang Sunda teng manuk teng anak berak kuncungan. Uyah mata TS kaluhur, kata orang Jakarta air cucuran atap jatuhnya ke pelibahan juga jatuhnya buat akan jauh dari itu.
kelakuan budak mah kumaha kolotna, bocah kelakuannya kepriek kelakuannya wong tuane. Sebab apa yang namanya guru itu, orang tua tuh guru ratu wong atuh karo guru pertama tuh orang tua ada peribahasa guru kencing berdiri murid kencing. Nah kalau gurunya kentut berbunyi muridnya kentut berisi lah kan bahaya. Yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang paling indah badannya. Kenapa? Seluruh bagian tubuh Rasulullah, bahkan yang keluar dari badan Rasulullah, termasuk yang pernah disentuh oleh tubuh Rasulullah, akan berbeda dengan yang lainnya. Makanya pas nanti cerita Isra Mi'raj, langit tuh nangis minta, ya Allah mbok suruh nginjek sebentar saja Rasulullah Muhammad di sini. Gue pengen diinjek nih bentar doang nih. Keren itu. Begitu diinjek langsung selfie. Waduh. Nah itu nanti bahasannya Isra Mi'raj. Lihat. Kita di dunia ini sering melihat benda nama depannya sama, belakangnya beda lain. Ada jeruk Bali, ada jeruk Medan. Tapi jeruk Bali tidak sama dengan jeruk Medan, walaupun sama-sama. Ada salak Kondo, ada salak Cineam. Tapi salak Kondo tidak sama dengan salak Cineam, walaupun sama-sama. Ada ayam sayur, ada ayam Bangkok. Tapi ayam sayur tidak sama dengan ayam Bangkok, walaupun sama-sama. Ada orang buntet, ada orang hutan. Tapi orang buntet tidak sama dengan orang hutan, walaupun sama-sama. Bedanya apa? Orang buntet rajin sholat, orang hutan nggak pernah sholat. Mulanya lamun sing buntet ana sing ora sholat, arane orang. Ya. Iki Pak RT diundang apa mboten kiye niki? Pak RT diundang apa mboten niki? So diundang ya. Sama ke. Mang Oni sih ini sih Oni ya. Mana Mang Oni yang mana? Wah di jauhan kita nih. Masya Allah komandan kita nih ya. Anaknya 7 ya. Belum. Wah rugi banget sampai. Tambah maning guys, bucone pula. Rasul punya kulit, Kang Oni punya kulit. Tapi kulit Rasul tidak sama dengan kulit Kang Oni walaupun sama-sama. Sebab apa? Kulit Rasul itu halusnya bagai sutra. Masya Allah. Rasul punya keringat, Kang Oni punya keringat. Tapi keringat Rasul tidak sama dengan keringat, walaupun sama-sama. Sebab keringat Rasul itu wangi, sedangkan keringat Kang Oni asam. Komandan gue digojok begini nih. Calon jenderal itu gue wah tegar. Bersih kayak gini ledek kayak meriang balik kayak kok. Orang corona. Rasul punya ludah. Punya ludah, tapi ludah Rasul tidak sama dengan ludah, walaupun sama-sama. Sebab ludah Rasul itu obat, sedangkan ludah Kang Oni. Satu hari Ali bin Abi Thalib sakit mata. Jika mana si kasep ini ngawainya, nongol, Adi Gusti, saya pikir saya naon, di mana tuh mana teh kasep? Mau jadi socahan gitu. Ini ngerti nggak ini? Kok pada bengong? Hartos. Sing di siapa? Ini orang lipat pula di orang mata aja. Sebenarnya mancing. Begitu masuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim diludahin Rasul cepat langsung sembuh. Orang yang sakit mata diludahin Rasulullah langsung sembuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba panjenengan sakit mata minta diludahin sama Insya Allah langsung pijak.
Langsung TKP. Masya Allah, ada ibu-ibu yang masuk rumah Rasulullah langsung ngambil air bening di kolong tempat tidurnya. Kayak gini nih. Tapi masih banyak, ini nggak habis. Paginya Rasul kaget, saya nyokot, saya kuring di kolong ya cina. Datang ibu-ibu, Rasul saya mohon maaf, kenapa? Tadi malam saya kesini ngapain? Ngambil air yang di mana? Yang di kolong tempat tidur. Kamu kemana ya? Saya minum. Lah itu mah kencing saya. Kenapa semalam? Saya mohon maaf semalam tidak izin, saya tidak tahan sakit perut, langsung saya minum terus. Habis dulu itu langsung adem perut saya. Orang minum kencing Rasul langsung sembuh sakit perutnya. Coba panjenengan sakit perut minta minum kencingnya, insya Allah. Nah, begitu pagi minum, insya Allah sorenya langsung tahlilan. Kita jangankan dengan Rasulullah, saudara-saudara. Dibandingkan makhluk Allah yang biasa pun kalah. Burung walet tuh ilernya doang 5 juta, ilernya doang. Seliter 5 juta, yang mahal tuh iler yang merah itu di Kalimantan Barat biasanya sampai 30 juta. Memang berapa harga ilernya? Kenapa? Sebab iler burung walet kalau kena muka yang keriput langsung cering, kalau kena masakan yang paling enak tambah enak. Panjenengan bikin nasi jamblang, apa namanya? Jamblang, masakan jamblang apa empal gentong, tetesin setetes iler burung walet, sesendok iler burung walet, tambah nikmat rasanya, bisa mahal harganya. Coba panjenengan bikin empal gentong yang paling enak, tetesin sesendok aja ilernya, insya Allah kesurupan masal. Ayo, saya pernah minum kopi di rumah seorang Betawi yang punya peternakan burung perkutut. Begitu minum enak betul kopinya. Ngomong-ngomong bang, ini kopi apa ya? Emang apa Kiai? Ini kopi udah panas, enak lagi. Lain namanya yang diputar, adem lagi kopinya, dikit lagi. Sono sebenarnya. Ini kopi luwak Kiai. Apa luwak itu? Teman saya kan punya luwak musang tuh di Lampung, punya kebun kopi. Kalau sore dia petik kopi yang matang pohon, dikasih makan sama musang. Besok paginya kan luwaknya berak tuh. Masih ada biji kopi yang peringkil-peringkil, itu disemprot, dijemur, dikeringkan, disangrai, ditumbuk di hasilnya. Saya minum tadi, itu tai luwak ya. Tapi enak ya. Emang berapa harganya bang? Murah, cuma 600.000 sekilo. Kopi dimakan luwak jadi enak. Panjenengan besok petik kopi matang pohon, suruh dimakan sama tungguan ini esok-esok main procot semprot inuman kol. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kita tidak ada apa-apanya. Gamis Rasulullah, rambut Rasulullah, tidak ada yang dibuang, yang ketahuan sahabatnya. Satu lembar rambutnya saja diperebutkan. Kenapa? Kalau panjenengan misalnya sakit itu dikomke gamisnya Rasulullah, bajunya Rasul, direndamkan, panjenengan sakit panas, minum sembuh. Baru bajunya. Coba panjenengan sakit panas, dipereski bajunya. Yang kedua, yang ketiga ya, tadi nama, kedua nasab, ketiga fisik, yang keempat. Ini ngajinya murutan saja, santai. Nabi itu manusia, dibalik viralnya, dibalik keagungan kebesarannya, beliau adalah manusia yang paling agung akhlaknya. Lah kasih lagi. Kalau ada orang yang kuat, Nabi paling kuat. Kalau ada orang yang pinter, Nabi paling pinter. Kalau ada orang yang wangi, Nabi paling wangi. Kalau ada orang hebat, Nabi paling hebat. Kalau ada orang yang viral, Nabi paling viral. Tapi dibalik kebesaran semua, beliau tetap tawadhu, tidak menyombongkan diri. Ini yang sulit. Sabar. Wah,
Demi umat yang jahiliyah, yang nakalnya luar biasa, jahatnya luar biasa, sabar Kanjeng Nabi mah. Sabar. Ini yang susah. Dari mana sabar dibentuk itu? Tawadhu itu pembentukan dari ibadah yang dilakukannya, ibadahnya berbuah akhlak. Ini manusia kadang-kadang kalau diberi nikmat yang seharusnya kekuasaan itu buat nolong masyarakat, malah kadang-kadang buat nyolong duit masyarakat. Kuat harusnya melindungi masyarakat, malah menindas masyarakat. Ganteng harusnya buat persembahkan buat istri dan keluarganya, ganteng malah buat mata keranjang. Ayu kanggo bojone, iki ayu didol karo lanang liyane. Bedanya gitu. Makanya oleh karena itu kita perlu ingat, sehebat-hebatnya kita, semua asal kita berasal dari apa hebatnya kita? Genteng dibuat dari tanah, bata dibuat dari tanah, yang kita injak juga tanah, yang kita kencingi juga tanah. Apa hebatnya kita? Yang kaya jangan mentang-mentang, yang ganteng jangan mentang-mentang, yang cantik jangan mentang-mentang, yang jelek jangan mentang-mentang. Wah, kapok susah lu jelek semua. Karena apa? Kita ini bukan siapa-siapa, dan pada akhirnya kita dari tanah kembali ke asalnya sama. Kita berasal dari setetes air yang hina, bukan siapa-siapa kita ini. Mati mulu ah, jangan matiin. Sudah? Salam Muhammad. Mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang puasa menuduh orang tolak yang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berarti sembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Salam Muhammad. Salam Muhammad.
Niat mereka mata Tuhan, kau bisa jadi orang tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Apa sudah? Sallallahu Muhammad. Jangan sombong. Yang kaya jangan mentang-mentang kaya. Yang pangkat jangan mentang-mentang pangkat. Yang miskin jangan mentang-mentang. Kalau kejorot baik miskin mentang-mentang. Hamba Allah muliakan. Ini 4 saja tadi ya, 4 pilar kayak gini-gini. Ya, Rasulullah itu adalah manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang luar biasa. Tetapi di balik kemuliaan dan keagungannya, beliau tetap tawadhu. Ya seperti ini kita. Alhamdulillah bangsa Indonesia ini mewarisi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Madhab yang tidak mau bertengkar, madhab yang mengajarkan kita tawadhu, nggak sombong, pintar olah pamer dalil. Itu Ahlus Sunnah. Makanya menyikapi perbedaan pendapat para sahabat Nabi sehingga mereka berperang dan bunuh-bunuhan, ada kaidah sederhana, wa ma jara bainas sihabi nasqutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi di antara mereka para sahabat Nabi itu kita diam, tidak usah komentar, yakini saja bahwa mereka telah berijtihad dan mendapatkan pahala. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia juga begitu. Wong cuma beda pilihan RT ribut, beda pilihan lurah ribut, beda pilihan bupati ribut, beda pilihan gubernur ribut, beda pilihan presiden. Alah, cemen. Biasa saja. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya komitmen. Pilihan boleh beda, tapi kalau sudah jadi dia memimpin kita semua. Nggih. Nggih. Iya kayak gitu. Jangan kita pada memperpanjang permusuhan. Bangsa ini butuh dengan kebersamaan. Syukur kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang dibangun oleh keragaman. Kalau orang Cirebon gak aneh ada Cina, wis gak aneh sekalian. Gak aneh kan? Di kuburan Kanjeng Sunan Gunung Jati pun ada piring-piring itu dari mana? Biasa saja, kita nggak pernah benci sama siapapun. Kita terima Cina asal jangan menghina. Kita terima Arab asal beradab. Kita terima Jepang asal sopan. Kita terima Eropa asal jangan bikin sampah. Tapi siapapun yang ngotori bangsa Indonesia, bikin ribut di Indonesia, jangan salahkan kalau kami bergerak tidak tinggal dia. Setuju? Karena apa? Kita sudah bineka tunggal gitu. Harus punya bineka tunggal ika, walaupun beda tapi satu juga. Kan? Ayo kita bangun kebersamaan, kita tidak usah benci-bencian. Orang-orang Cina sipit, memang dia pesen dia jadi Cina. Dia balas Jawa belok, memang kita pesen lah Jawa belok. Orang masih update, ambilin doblek, kacakan gue. Menghina ciptaan Allah. Allah yang hidung mancung maupun yang jangkung maupun yang suaranya melengkung maupun yang yang mana kangkung maupun yang mangan guys. Ini kita berada di Buntet yang luar biasa, daerah yang sangat terkenal.
dunia bahkan di akhirat insya Allah. Luar biasa. Tapi kita harus jaga nama baik, dan kita tahu dari Cirebon inilah muncul ulama-ulama besar, baik Kiai Abbas ya, kemudian Kiai Fuad Hasim, guru saya Kiai Zulina Azhar, sampai sekarang ada Kiai Farid ini. Teruskan ini budaya tradisi yang kita miliki ini sudah bagus, tidak perlu ganti budaya yang baru. Soal perbedaan suku itu dan ini biasa saja, kita nggak usah repot. Di sini ada orang Jawa nggak? Ada orang Jawa? Orang aku? Ada orang Jawa banyak. Ada orang Sunda? Di Cirebon ada orang Batak? Kompet ya? Yuk kita damai bareng-bareng. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Wala Muhammad. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bineka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Makassarnya, Bugis, Ambon, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Wala Muhammad. Wala Muhammad. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bineka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Bisa pakai orang bisa nyanyi lah, bisa. Saya tuh alhamdulillah karena dari kecil walaupun menghafal Al-Quran, tapi saya biasa pegang alat musik, pegang gitar bisa, pegang biola bisa, pegang keyboard bisa, pegang suling bisa, pegang bola. Insya Allah bisa. Ini sekedar apa? Kita belajar dari Kanjeng Nabi Sulaiman,
Nabi Sulaiman itu monyet, bisa dia komunikasi dengan monyet, ngobrol dengan ular, ngobrol dengan macan, ngobrol dengan kambing, manuk bisa ngobrol. Artinya apa? Seorang kiai, seorang dai kudu bisa komunikasi dengan semua lapisan masyarakat. Aja kaku. Ibu-ibu senang sih kaku apa sih orang kaku? Insya Allah kita semua orang-orang kakunya bakal kakuburan KBOG. Yuk, sebagai pemungkas saya ngajak semuanya hadir untuk baca salawat ya. Insya Allah salawatnya sudah hafal semua. Kita pandu start dari sini. Mudah-mudahan tempat ini tambah barokah. Karena nanti Isra Mi'raj ini sudah nggak cukup lagi tempatnya ini, Insya Allah ya. Nggak cukup. Dan kita doakan mudah-mudahan terus nambah lokasinya ya. Kiai Salju, sambilnya Saleh Janju dia aja, Kiai Salju. Jangan Sozu, no, Cina. Salju aja, Kiai Saleh Judi. Wah keren kan. Adem gitu, bikin adem. Insya Allah tempat ini tambah barokah, yang ngajinya tambah istiqomah. Yuk semua di sini mau macan, mau kambing, mau ayam, bebek ngumpul sehingga nebawes aja wedi. Ini mah tempatnya Nabi Sulaiman, modelnya kayak gitu ya. Kita semua ingin dakwah ikut Nabi Sulaiman, tidak pernah membenci siapapun. Jin bayar melu ngaji suara apa-apa, ya kan? Iya begitulah. Ajaran Al-Quran, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah membenci orang, tapi apa? Manjing ajiroso, masuk ke dalam rasanya orang lain. Dakwah sesuai dengan lingkungannya, tidak milih-milih. Murid tesing sugi, baik tok aja kayak gue. Semuanya bisa jadi teman kita. Yuk kita salawatan ya, bareng salawatan. Salawat Muhammad. Sudah kan? Yes. Halo ya. Ibu-ibu selamatan bareng-bareng ya. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد
مجاهدين لله بأهل البدر يا الله. ولا محمد ولا محمد. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. يا إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومنهم بأهل المجد يا الله. يا صلاة سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله. Hamba yang memuliakan, demikian barangkali sambutan siang malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan membawa maslahat buat kita semua. Selain kita doakan mudah-mudahan majlis ini bertambah barokah, bertambah makmur manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika panjang umur, insya Allah kita bertemu lain kesempatan. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك